Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan film berjudul Battle of Jang Sari. Film ini bercerita tentang peperangan di antara dua negara adikdaya, yaitu Korea Selatan yang tengah diinvasi oleh pihak Korea Utara. Di situasi yang mendesak, Kapten mau tak mau harus menurunkan 772 tentara pelajar yang sama sekali tak memiliki pengalaman dalam berperang untuk mengambil alih Pulau Jang Sari yang telah dikuasai oleh pihak musuh. Bagaimana? Penasaran bukan? So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka dengan sebuah penjelasan mengenai tragedi 25 Juni tahun 1950. Saat itu Korea Utara yang mendapat dukungan penuh dari pihak Rusia mulai menyerbu Korea Selatan. Karena diserang, Korea Selatan mundur ke Sungai Nokdong, wilayah paling selatan selama 1 bulan penuh. Untuk mengusir musuh, seorang jenderal bernama MacArthur memimpin operasi pendaratan Incheon dan mengarahkan serangan pengalihan di Wonsan, Jumunjin, Kunsan, dan Jangsari. Tanpa ada orang yang tersisa, sebuah kapal bernama Munsan membawa sebanyak 772 tentara pelajar menuju ke Jangsari sehari sebelum pendaratan di Incheon. Semua ini dimulai pada kapal Munsan yang saat itu sedang berlayar di tengah lautan dengan membawa hanya 772 tentara pelajar yang mengikuti pelatihan militer selama 10 hari saja. Kapten militer yang bernama Myung Jun tersebut mencoba untuk berdiskusi dengan pihak kapal terkait rencana mereka yang mungkin saja mau tak mau harus mendarat di daerah Jangsari. Sebenarnya kapten kapal pesimis, terlebih mereka hanya membawa pasukan yang berisi para pelajar yang sama sekali tak memiliki pengalaman di medan perang. Sementara itu, di Busan, Korea Selatan, seorang reporter bernama Maggie mencoba berkonsultasi dengan kedutaan Amerika terkait apa yang sedang para prajurit tersebut lakukan. Maggie menjelaskan jika mereka berisi para pemuda dan tak menyadari apa yang sedang mereka lakukan karena mereka akan menghadapi ancaman penuh berbahaya. Kedutaan Amerika tak bisa melakukan campur tangan lebih banyak, terlebih ini merupakan perang saudara dan mereka pasti bisa menyelesaikannya sendiri. Masih belum puas dengan jawabannya, Maggie menghampiri salah satu jenderal bernama Stevens untuk mencoba berdiskusi dengannya. Masalahnya, pasukan yang akan mereka hadapi bukanlah lawan yang setimpal. Mereka mungkin saja melakukan misi bunuh diri yang akan menghilangkan masa depan mereka masing-masing. Namun jawaban Jenderal Stevens tetap sama. Mereka tak bisa melakukan banyak hal. Yang mereka bisa lakukan hanyalah tetap memantau di kapal Munsan. Padahal di dalam kapal, para pelajar tentara yang tak tahu akan dibawa kemana oleh kapten mereka sedang ketakutan ketika kapal mulai dihantam oleh ombak. Saat itu mereka awalnya sedang bersenang-senang, namun Kapten Myung Jun meminta kepada mereka semua untuk segera berkumpul. Ia mengkomandoi pasukan untuk memberitahu jika mereka akan mendarat di pantai Jangsari. Entah apapun yang terjadi di sana, Jun berharap mereka bisa membawa nama baik dari negara Korea Selatan. Pihak PBB beserta Amerika akan mendukung penuh satuan mereka, dan setelah 9 hari mereka berada di Jangsari untuk merebut kekuasaan yang telah diambil oleh pihak Korea Utara, mereka akan kembali ke Busan. Kini yang ia inginkan adalah semangat para pelajar pejuang untuk menumpahkan darahnya demi mengembalikan kembali citra negara mereka sendiri. Dan saat kapal kembali berlayar, tiba-tiba kapten kapal mendengar suara yang cukup aneh. Ia pun dengan cepat mematikan mesin kapal untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan ternyata sebuah meriam dengan cepat menyerang kapal Munsan yang membuat kapten dengan terpaksa harus membuka pintu lalu membiarkan para pasukannya keluar membludak. Dengan semangat penuh, mereka berlarian sembari membawa senjata mereka masing-masing. Beberapa dari mereka juga langsung tewas ketika baru saja keluar dari kapal dikarenakan serangan bertubi-tubi yang dilemparkan oleh pihak Korea Utara. Di tengah malam, mereka masih mencoba untuk meraba-raba strategi dari pihak Korea Utara yang telah terlebih dahulu menguasai Jangsari. Masih berumur 17 tahun, mental para tentara pelajar diuji di medan perang. Banyak dari mereka yang menangis, pasrah dan tak tahu harus melakukan apa ketika dihadapkan dengan perang yang sesungguhnya. Banyak korban jiwa berserakan, tetapi banyak pula yang masih bertahan dan terus berjuang. Salah satunya terdapat Haryun, Choi Sung-pil, dan Guk Mandek. Beruntungnya, pada malam hari itu pasukan Korea Selatan mendapat sedikit bantuan dari pihak Amerika setelah mereka mengirim pesawat perang untuk membombardir pasukan Korea Utara.
14 September, pagi hari Myun Jung masih mencoba untuk mengumpulkan sisa tenaga pasukannya. Ia meminta kepada Park Chan-yeon untuk mengambil alih senjata otomatis yang musuh miliki. Sementara itu, sisanya diminta untuk berlindung dan melindungi rekan-rekannya yang sedang menyusupi sisi serta titik lemah dari pihak musuh. Rencana pun mulai dijalankan. Dengan dikomandai oleh Park, ia membawa beberapa prajurit untuk ikut bersamanya di saat pasukan yang sedang berlindung mencoba mengalihkan perhatian dari musuh. Berkat trik serta rencana yang Myun Jung jalankan, akhirnya Park berhasil mengambil alih senjata otomatis dan langsung menyerang para musuhnya yang saat itu terlihat mulai kewalahan. Karena pihak musuh telah kewalahan, Myun Jung menyuruhkan kepada semua pasukannya untuk langsung menyerbu Korea Utara. Peperangan pun mulai terjadi dengan mengandalkan para tentara pelajar yang masih memiliki daya semangat juang yang tinggi. Pada akhirnya pasukan Myun Jung berhasil mengambil alih Jangsari setelah mereka membunuh serta menawan beberapa tentara dari Korea Utara. Setelah tentara Korea Utara berhasil diruntuhkan, mereka perlahan mencoba menyelamatkan serta mencari para jasad korban yang telah gugur di medan perang ini. Terdapat satu momen sedih ketika ternyata terdapat seorang tentara Korea Utara yang ternyata adalah orang asli Korea Selatan. Saat itu ia dengan sengaja menaruh nama sekolahnya yang ia jahit di seragam militernya agar para tentara Korea Selatan bisa membiarkannya hidup. Tetapi ternyata ia tewas dalam peperangan tersebut. Ketika sedang melihat para korban, Myun Jung dihampiri oleh Park yang menginformasikan bahwa 139 orang musuh telah terbunuh, 14 orang tawanan perang dan juga 3 senjata otomatis hancur, 2 meriam dan 1 pelontar berhasil diamankan. Semua tentara pembawa alat komunikasi telah terbunuh dalam insiden ini dan mereka tak memiliki pasokan makanan sementara para pejuang telah mulai kelaparan. Akhirnya seorang asisten Jun yaitu Tae-suk meminta izin untuk menyuruh pasukannya mencari desa terdekat agar mereka bisa mencari stok makanan. Ketika makanan berhasil mereka dapatkan, ternyata yang mereka dapatkan hanyalah segenggam beras untuk setiap resimen. Mereka juga tak memiliki air serta api untuk memasaknya sehingga Mandek, seorang prajurit, berinisiatif untuk mengambil air laut. Mereka memakan beras tersebut dengan mengandalkan air laut saja. Semua pasukan tak bisa memakan hal itu selain Mandek sendiri yang terlihat sangat kelaparan. Di Busan, Maggie mencoba mewawancara orang yang bertanggung jawab atas perintah pasukan ini, yaitu Jenderal Lim Chun-bong. Ia menjelaskan bahwa Myun Jung adalah lulusan akademi militer dan ia memiliki ambisi yang besar untuk membawa pasukannya ke Jangsari. Dirinya tak mau disalahkan atas semua kejadian ini dan juga tak mau bertanggung jawab karena mereka akan menyalahkan Myun Jung apabila pasukannya tak bisa kembali ke Busan. Karena jawaban yang diberikan oleh Bong merasa aneh, Maggie lebih memilih untuk meninggalkan sesi wawancara tersebut. Kembali ke Jangsari, saat itu Myun Jung telah mengumpulkan semua tangan kanannya. Ia telah memutuskan untuk menyerang mereka terlebih dahulu karena pasukan Korea Utara pasti akan berpikir mereka sedang bersembunyi. Maka dari itu ini adalah langkah yang tepat untuk menyerang. Meskipun mereka hanya memiliki 2 jeeps yang baru saja diperbaiki, Myun Jung sangat optimis pasukannya bisa memenangkan peperangan ini. Akhirnya mereka mencoba untuk mengkalkulasikan berapa lama perjalanan Korea Utara menuju Jangsari. Anak buah Jun telah memperkirakan mereka akan tiba di terowongan setelah perjalanan selama 5-6 jam. Lalu Jun mulai meminta beberapa anak buahnya untuk mengambil seragam para tentara Korea Utara dan memanfaatkan peledak mereka yang telah berhasil diamankan. Setelah itu, Myun Jung bersama para pasukannya langsung segera pergi ke terowongan. Mereka mencoba untuk mencari terlebih dahulu medan perang yang akan mereka gunakan melawan 2 resimen terbaru dari divisi kelima Korea Utara. Di satu sisi, para informan yang mendapat telegram dari pasukan yang berada di Jangsari langsung mengabarkan bahwa pasukan mereka telah berhasil memukul mundur pasukan Korea Utara secara telak. Tetapi di saat yang bersamaan, ternyata Korea Utara pun kembali mengirimkan pasukannya terbaru untuk melawan prajurit Korea Selatan. Ketika Tae-suk sedang menyiapkan dan merakit dinamit di dalam terowongan, tentara yang bertugas untuk memeriksa area lapangan melihat keberadaan pasukan Korea Utara terbaru dan segera menginformasikan kepada rekan-rekannya. Saat itu Tae-suk belum selesai mengerjakan tugasnya. Ia masih harus merakit sedikit lagi dinamit yang akan menjebak mereka semua. Namun sayang sekali, ternyata Tae-suk gagal diselamatkan setelah ia lebih memilih untuk mengorbankan dirinya karena pasukan Korea Utara telah berhasil mendatanginya. Dan berkat Tae-suk juga, Myun Jung bersama pasukannya berhasil menghancurkan resimen Korea Utara yang baru saja datang dengan sekali serangan menggunakan peledak.
Sebenarnya Korea Utara membawa tank yang mencoba untuk membuyarkan rencana musuhnya. Beruntung, Jun berhasil mensabotase tank tersebut lalu segera menyuruh seluruh pasukannya menyerbu resimen Korea Utara yang berada di terowongan hingga tak tersisa. Karena Taesuk terbunuh dalam misi tersebut, Park akhirnya menaikkan pangkat dari Sung Pil secara resmi untuk menjadi ketua dalam regunya agar mencari pasokan makanan yang tersisa. Karena menjadi suatu kehormatan bagi Sung Pil bisa memimpin regunya, ia langsung mengajak semua rekannya untuk segera mencari pasokan makanan. Di tengah perjalanan malam, beberapa tentara yang terluka langsung segera mendapat pengobatan oleh tim medis, termasuk rekan dari Mandek. Di satu sisi, Maggie yang ingin menyatakan keikutsertaannya agar berangkat menuju Incheon bersama Jenderal Stevens ditolak mentah-mentah. Karena ia tak mungkin membawa reporter, terlebih Maggie adalah seorang wanita, sulit rasanya untuk menjamin keselamatan dirinya selama perjalanan berlangsung. Namun Maggie memaksa, ia yakin bisa menjaga dirinya sendiri asalkan Steven mau membawanya pergi, karena ia ingin meliput secara langsung bagaimana peperangan di Jangsari berlangsung. Karena tak ada pilihan lain, Steven pun akhirnya langsung mengabulkan permintaan dari Maggie. Pada tengah malam, saat itu Sung Pil bersama rekan-rekannya sedang mencoba mencari pasokan makanan ke desa terdekat. Kebetulan mereka berhasil menemukannya. Saat mereka sedang berada di luar, ternyata desa tersebut telah dihuni oleh para tentara Korea Utara yang sedang beristirahat. Karena Sung Pil pun berasal dari Korea Utara dan kebetulan sedang menggunakan seragam dari tentara musuh, ia langsung segera masuk ke dalam dan berpura-pura menyamar dengan cara berbahasa aksen dari Korea Utara. Namun ternyata tak disangka, rupanya Sung Pil bertemu dengan sepupunya, yaitu Jae Pil. Mereka pun langsung berpelukan dan Jae Pil memperkenalkan sepupunya kepada rekan-rekannya di Korea Utara yang saat itu sedang berjaga. Ketika Sung Pil telah berhasil menemukan celah, Haryun justru keluar dari tempat persembunyiannya dan meminta kepada mereka semua untuk segera menyerahkan diri. Terkejut dengan penggabungan tersebut, Jae Pil hanya bisa terdiam. Sebenarnya Sung Pil telah meminta kepada rekan-rekannya untuk tetap tenang, tetapi mereka tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini dan justru mereka langsung menawan sepupu dari Sung Pil sendiri. Di tengah perjalanan, Haryun mulai membuat asumsi aneh ketika ia heran mengapa Sung Pil mau mendaftar menjadi tentara Korea Selatan, padahal secara identitas ia merupakan orang Korea Utara asli. Ketika Haryun sedang lengah, ternyata Jae Pil bersama rekan-rekannya mencoba untuk memberontak. Tetapi sayang sekali usaha mereka gagal ketika Haryun berhasil menangkap kembali dan tak segan untuk membunuh Jae Pil. Melihat sepupunya ditembak dan terbunuh begitu saja tentu membuat Sung Pil marah besar. Ia mencoba untuk menghajar Haryun saat itu. Tetapi rekan-rekannya memisahkan mereka dan meminta mereka untuk kembali fokus pada perjalanan. Keesokan harinya, ketika sedang berkumpul di barak, Jun melihat sebuah helikopter yang diduga berasal dari sekutu. Dan ternyata benar dugaannya. Helikopter tersebut mendarat tepat di depan barak dan meminta kepada Jun untuk ikut bersama mereka terlebih dahulu. Karena kapten mereka sedang pergi, maka malam itu mereka diwajibkan untuk tetap berjaga, mengingat Korea Utara masih belum mau menarik semua pasukannya di area perbatasan. Ketika di tengah keheningan, Mandek yang tertidur tak sengaja menembakkan senapannya yang membuat semua orang terkejut. Beruntung kejadian itu tak menimbulkan korban dan akibatnya Sung Pil langsung dihukum karena ia adalah kapten dari regu tersebut. Saat malam tiba, Haryun dan Sung Pil berbincang. Ia menceritakan tentang keluarganya. Haryun adalah anak kelima dari 11 bersaudara. Sebelum dirinya berusia 1 tahun, ibunya telah melahirkan kembali yang membuat ia merasa dianaktirikan. Bahkan ibunya tak pernah peduli terhadapnya. Ia selalu disisihkan karena ibunya lebih mementingkan saudara-saudaranya daripada Haryun itu sendiri. Itulah mengapa alasan ia bergabung menjadi tentara dengan harapan ketika ia kembali ke Korea Selatan, ibunya akan bangga terhadapnya. Haryun juga akan pergi ke Amerika untuk belajar bahasa Inggris dan menggoda gadis-gadis di sana. Kemudian Haryun mulai meminta maaf atas segala kejadian yang pernah ia lakukan kepadanya, terutama karena ia telah membunuh sepupu dari Sung Pil yaitu Jae Pil. Setelah Haryun pergi, Sung Pil hanya bisa terdiam, menatap langit berharap sepupunya telah tenang di sana. Keesokan harinya, helikopter pun kembali dengan membawa makanan yang cukup banyak. Bahkan para tentara bisa makan enak karena Jun datang membawa pasokan makanan yang cukup baik dari kota. Mereka semua amat senang dan berbahagia karena pada akhirnya bisa kembali menyantap makanan yang layak. Di tengah laut, kapal yang dikomandai oleh Steven telah tiba. Maggie yang saat itu juga ikut mencoba merekap semua perjalanan dirinya untuk menyelamatkan para tentara pelajar itu.
Ketika telah tiba di pesisir pantai Jangsari, Steven meminta kepada awak kapal untuk mematikan mesin. Ternyata ia menyadari keberadaan pasukan Korea Utara. Lantas ia pun langsung mengaktifkan senjata otomatis untuk membantu pasukannya. Saat itu tentara pelajar diminta untuk menyerahkan terlebih dahulu para tentara yang telah terluka dan sisanya akan mereka coba untuk selamatkan nanti. Namun serangan bertubi-tubi datang dari pihak Korea Utara yang mengetahui pihak Korea Selatan berusaha untuk kabur. Mereka melontarkan meriam yang membuat beberapa tentara harus gugur di saat pasukan penyelamat datang. Karena saat itu kapten didahulukan, Myun Jun telah berhasil masuk terlebih dahulu dan kapal dengan segera menutup pintu. Tentu hal ini membuat Jun marah. Ia langsung pergi ke atap dan meminta semua pasukannya untuk naik ke kapal melalui jaring yang telah mereka persiapkan. Serangan masih berlanjut. Saat itu Haryun dan Sung Pil lebih memilih untuk menjadi pasukan yang menahan pasukan Korea Utara di perbatasan. Dan sayang sekali mereka harus gugur karena kapal telah pergi. Sementara Sung Pil dan Haryun terkepung hingga mereka berdua pasrah menunggu ajal tiba ketika pihak Korea Utara mulai menembakkan beberapa peluru ke tubuh mereka masing-masing. Sebelum tewas, Sung Pil sempat memberikan kertas kepada Mandek untuk mengirimkannya kepada orang tua dari Haryun. Dengan salam perpisahan di antara mereka, Mandek pun berusaha untuk meraih jaring dan tak lama kemudian pasukan yang bertahan berhasil dilumpuhkan. Sisanya berhasil selamat setelah mereka menaiki kapal. Dan scene terakhir di film kali ini memperlihatkan Mandek yang pergi mendatangi kediaman dari Haryun untuk memberikan surat terakhir dari Haryun yang tewas karena telah membanggakan pihak Korea Selatan atau negaranya sendiri dengan cara mengorbankan dirinya tewas di medan perang. Dan pembahasan mengenai Battle of Jangsari pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan film kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami. Dan sampai bertemu kembali di film selanjutnya.